pemirsa, Anda masih di Dialog Khusus dan tentunya saya masih ditemani oleh narasumber yang luar biasa, ialah Bapak Fikri Sugiharto. Dan tidak lupa saya ingatkan kembali pada Anda pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami malam ini via telepon di 0354 454 4257, sekali lagi di 0354 454 4257. Kemudian untuk seminar yang sudah saya sampaikan tadi pemirsa, Anda bisa daftar saat ini juga via SMS. Caranya, ketik nama spasi CCS, spasi Kediri atau Tulungagung, pilih sesi 1 atau 2, kirimnya ke 0822 5757 1515. Sekali lagi di 0822 5757 1515. Baik, langsung ada penelpon, kita terima penelpon dulu ya Pak Fikri ya. Ya, halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ini Pak, saya mau tanya ya. Mohon maaf Pak, bisa disebut nama dan kemudian asalnya mana Pak? Gimana caranya dapat kredit itu? Ya, oke. Oke, Ya, langsung sudah kita saya jawab. paham. Baik, Jadi terima mungkin kasih di Pak. pertanyaan selanjutnya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami malam ini. Oke, kita kembali ke topik Ya. langsung saja Pak Fikri. Ya. Ini kalau tadi kita sudah bahas banyak mengenai definisi dari kartu kredit itu sendiri. Ini saya dengar saja sudah tertarik ini, ingin membuat kartu kredit atau ingin memiliki kartu Iya, kredit. sesuai dengan pertanyaannya Bapak tadi. Iya, Ya. bagaimana ini Pak? Sama seperti yang penelpon Iya, tadi. jadi tadi saya sudah utarakan bahwa kartu kredit itu sebetulnya adalah produk pinjaman dari bank, kan gitu betul. kan. Cuman bentuknya kartu, kemudian kartu itu jadi murni bentuk pinjaman itu dari bank resmi, bentuknya kartu, kemudian kartunya bisa diambil duitnya Baik. atau untuk belanja gitu. Terus cara dapatnya bagaimana kan gitu kan? Untuk dapatnya itu tentunya bank punya syarat-syarat, punya kriteria-kriteria. Jadi kriterianya apa? Tentunya sama dengan pengajuan pinjaman yang non kartu. Jadi harus maju sebagai pengusaha atau harus maju sebagai karyawan. Atau Bapak Ibu sekalian mungkin yang mahasiswa atau teman-teman yang mahasiswa yang belum bekerja atau apa, sebetulnya kartu ini adalah kartu konsumtif. Jadi lebih mudah. Nanti seperti apa dapatnya di seminar akan saya kupas tuntas. Jadi kalau saya cerita di sini bagaimana cara dapatnya secara detail nggak akan cukup waktunya. Baik. Jadi untuk dapatnya yang penting satu punya KTP itu aja. Jadi pokoknya sudah punya KTP, sudah berumur, untuk cara dapatnya bagaimana nanti di seminar akan saya kupas. Ada jalan maju sebagai pengusaha bisa, ada jalan maju sebagai karyawan bisa. Baik. Kalau itu tidak bagaimana? Nanti triknya bagaimana di seminar ada. Gitu. Oke, jadi ini kartu kredit bisa dijadikan usaha sama Ya. dengan tema kita malam ini. Bisa kayak hanya dengan kartu kredit ini bagaimana bisa Pak Fikri? Iya, jadi justru itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin 1000% bahwa ini kan pinjaman dari bank, artinya kan hutang dari bank. Saya yakin 1000% Bapak Ibu sekalian yang hutang di bank saat ini, saya yakin bank tidak pernah ngajarin cara cari duitnya, betul? Betul sekali. Iya. Justru nanti Bapak Ibu sekalian di seminar akan kita ajarkan bagaimana cara dapat pinjamannya. Kemudian bagaimana cara memanajemen, cara dapat duitnya untuk bayar kartu kredit itu bagaimana. Nanti akan saya ajarkan. Dan kemudian yang ketiga sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa pertanyaannya adalah apa mungkin bahwa duit dari kartu kredit itu untuk modal usaha. Iya, betul. Tentunya justru kita jadikan, makanya saya sharekan ilmu ini karena bank nggak pernah ngajarin. Jadi bank kalau kartu kredit itu maunya untuk belanja. Betul. Jadi sebetulnya kartu kredit itu kartu belanja. Sekali lagi kartu belanja yang bank maunya kartu ini untuk belanja. Saya yakin di luaran sana yang tidak tahu ilmunya ujung-ujungnya apa? Terjerumus di kartu kredit. Banyak gini loh kartu itu bahaya loh. Pakai kartu kredit itu bahaya. Pasti macet, nanti bahaya, datengin kolektor, debt kolektor, kemudian ditagih-tagih. Yang tidak tahu ilmunya. Karena manajemennya tidak tahu, cara bayarnya tidak tahu. Makanya itu Bapak sekalian kita undang di seminar bagaimana sih kartu kredit, potensi dari kartu kredit itu, uang dari kartu kredit itu bisa untuk modal usaha. Kemudian untuk nutup-nutup sesuatu yang urgent. Contoh, kisah dari saya dulu. Rumah saya mau dilelang. Kemudian saya ambil duit dari kartu kredit, saya kunci resiko dari rumah yang mau dilelang itu, bayarin jebret. Selesai yang berisiko, jadi terkunci, kemudian yang jadi tanpa jaminan.
Jadi seperti itu. Kemudian true story saya ceritakan, saya selalu cerita ini Bapak Ibu sekalian. Saya punya teman di IO teman di Jakarta bahwa saudaranya kecelakaan malam-malam kemudian harus operasi, harus bayar 65 juta. Saat itu dia ada deposito, tapi saya lupa itu saat itu hari Sabtu atau Minggu, yang pasti bank tutup, nggak bisa nyairkan deposito. Kemudian kebetulan teman saya tadi punya kartu kredit. Baik. Kemudian operasi, bayarin pakai kartu kredit. So, selesai. Nah, yang jadi masalah besok bayarnya gimana kan gitu kan? Iya, betul. Yang penting nyawa terselamatkan dulu. Jadi fungsi dari kartu kredit itu. Kalau asuransi aja Bapak Ibu sekalian, asuransi kadang kita juga nambelin dulu baru kita klaim kan gitu kan. Kartu kredit bisa jadi sebagai penyelamat juga. Baik. Itu salah satu fungsi-fungsi dari kartu kredit. Yang lain banyak nanti akan saya tambahin. Bagaimana untuk modal usaha gitu Baik. ya. Nah, tapi kalau Pak Fikri tadi sudah menjelaskan bahwasanya sebenarnya itu mudah untuk mendapatkan kartu kredit. Nah, ini bagaimana dengan mereka yang sedang atau usahanya sedang bermasalah ini tetap bisa memiliki kartu kredit? Justru nanti akan saya kupas di seminar. Jadi, Bapak sekalian jangan takut yang sekarang bermasalah dengan hutangnya macet. Kemudian usahanya lagi batuk-batuk, lagi nggak sehat nih. Bagaimana Bank masih percaya ke Bapak sekalian untuk dapat modal usaha, supaya modal usaha itu dari kartu itu bisa untuk menopang naik lagi usahanya. Jadi yang terjadi sekarang bahwa kalau Bapak Ibu sekalian usahanya sekarang sudah mentok, dalam artian sudah pilek batuk-batuk, kemudian lagi bermasalah, itu biasanya bank justru tidak percaya kan gitu. Padahal kita perlu infus suntikan dana untuk kita up lagi kan gitu kan. Bagaimana akan saya ajarkan bagaimana bahwa kita dalam posisi seperti itu nanti kita akan bisa bangkit lagi, bisa dapat suntikan infus lagi untuk naik lagi gitu. Nah Pak Fikri mungkin bisa dijelaskan atau saya ingin tahu bahwasanya kartu kredit ini untuk bunganya besar atau tidak ini Pak? Iya, jadi kabar baik Bapak Ibu sekalian bahwa bunga kartu kredit turun di bulan Juni ini. Jadi di bulan Mei. Jadi kalau dulu bunga kartu kredit 2,9, sekarang 2,25%. Aturan pemerintah yang terbaru, kita kemarin temu nasional, kita bahas bagaimana update-nya. Jadi bunga kartu kredit mulai bulan ini sudah turun. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian, 2,25% itu kan masih besar kan gitu kan? Ya, sesuatu Bapak Ibu sekalian akan dianggap besar kalau dibandingkan dengan sesuatu yang kecil. Sesuatu akan disebut kecil kalau dibandingkan dengan sesuatu yang besar. Betul sekali. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Kalau orang ngomong bahwa kartu kredit itu 2,25% masih besar, akan saya ilustrasikan nanti bahwa bahwa 2,25% itu adalah kecil. Jadi gini, contoh nih, saya sama Mbak Intan kita mau patungan nih, ya, kita mau patungan, misalkan kita bikin usaha percetakan, ya, modalnya 100 juta, gitu ya, 100 juta, kemudian dari Mbak Intan ngasih duit ke saya. Jadi 100 juta ke saya, kira-kira Mbak Intan bagi hasilnya, Mbak Intan ke saya berapa kira-kira? Kalau 100 juta ke saya, mungkin 70%? Ya, 70%. Saya kasih bagi hasil 70%, saya 30%. Tentunya saya lebih kecil karena saya nggak punya duit kan gitu kan. Kalau dari 100 juta kita untung 10%, berarti untung berapa? 10 juta kan? 10 juta. 10 juta berarti saya bagi hasilnya berapa? 7 juta untuk Mbak Intan, 3 juta untuk saya. Kan gitu ya. Sekarang saya ilustrasikan kartu kredit ngasih duit 100 juta ke saya. Ya. Terus kemudian sama kondisinya kita untung 10% dari 100 juta, untung 10 juta. Bunganya kartu kredit berapa? 2,25%. Jadi artinya saya bagi hasil ke kartu kredit 2,295%. Ke saya Bapak Ibu sekalian, ke saya jadi 100 dikurangi 2,25. Sudah 3% gitu aja ya. Berarti di saya 97%. Jadi kalau saya untung 10 juta, berarti saya dapat berapa? 9,7 juta. Jadi artinya itu jadi kecil banget. Nanti saya ilustrasikan, saya gambarkan, saya hitungkan di seminar bagaimana lebih detailnya. Gitu ya. Baik, nah pemirsa tadi sudah dijelaskan beberapa hal mengenai baik itu dari fungsi kartu kredit, kemudian keuntungan yang didapat dengan memiliki kartu kredit. Tak lupa saya ingatkan kepada Anda pemirsa, Anda masih bisa bergabung bersama kami di dialog khusus malam ini via telepon di 0354 454 4257 dan jangan lupa hadiri seminarnya cara gampang mendapatkan modal tanpa jaminan dan bisa kaya hanya dengan kartu kredit. Anda bisa saksikan di layar kaca saat ini
lokasi dan kapan seminarnya, kemudian cara daftarnya juga ada di layar kaca Anda saat ini. Baik, saya lanjutkan ke Pak Fikri. Oh ya, yang telepon Bapak Oke. sekalian, silakan telepon tanya tentang kartu kredit atau apa aja, saya kasih tiket gratis. Oh, Ya, baik. tadi Jadi, lupa. Ya, luar jadi biasa sekali ini. saya kasih tiket gratis. Kemudian Bapak sekalian cepet-cepet daftar. Mungkin ada di bawah layar kaca ya. Iya. Jadi silakan daftar dengan format nama atau yang lainnya. Silakan segera daftar karena seat kita terbatas. Oke. Kemudian tiket sangat murah sekali, 100.000 untuk satu orang dan 150.000 untuk dua orang. Jadi Baik. sangat terbatas. Kemudian sekali lagi saya kasih juga gratis kalau Bapak sekalian sudah punya kartu kredit. Oke. Jadi tinggal nanti daftar aja dulu sesuai SMS-nya, kemudian ditambahi CC gitu. Jadi Baik. CC kredit kan. Kemudian nanti datang hanya menunjukkan kartu kredit dan identitas dirinya gratis. Baik, Gitu. nah ini sudah Ya. dapat ilmu, sudah dapat pengetahuan, kemudian tiketnya sangat terjangkau dan masih dapat tiket gratis bagi Ya. 3 penelpon pertama. Nah, pemirsa, saya ingatkan kembali pada Anda silahkan bergabung bersama kami di dialog khusus malam ini via telepon di 035445442257 karena ada tiket gratis yang akan diberikan langsung oleh Bapak Fikri Sugiharto. Pak Fikri, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Kalau misalkan tadi kita berbicara tentang kartu kredit dimanfaatkan untuk usaha. Nah, ini benar tidak, Pak? Kalau misalkan kartu kredit bisa menjadikan seseorang itu pola hidupnya konsumtif. Iya, betul. Jadi kartu kredit kalau tidak tahu ilmunya, Bapak sekalian, kita akan bahasa Jawanya kintir ya. Oke. Jadi apa ya, kintir itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Jadi terjerumus ya. Terjerumus karena apa sih? Karena sekali lagi saya di depan ngomong bahwa kartu ini adalah kartu belanja. Jadi Oke. hati-hati. Kadang kita kan banyak tuh promo-promo yang kalau kita datang di mall, kemudian ada promo buy one get one. Baik. Kemudian betul. kalau makan di restoran tertentu diskon 30-20%. Gesek, gesek, gesek. Nanti limitnya habis. Gesek itu gampang loh dan enak loh. Iya, Cuman nanti limitnya kan habis, bayarnya bagaimana? Pusing di belakang. betul sekali. Kebanyakan seperti itu Bapak sekalian. Geseknya nikmat, bayarnya bingung kan gitu kan? Iya, betul. Nanti akan saya ajarkan bagaimana sih memanajemen kartu kredit yang benar. Jadi tidak untuk pola konsumtif atau untuk belanja, tapi Oke. untuk sebagai pola yang produktif. Jadi untuk modal usaha dan lain-lainnya gitu. Oke, nah ini Ya. selain kalau misalkan baik ada satu penelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Lalu Ya, halo, dengan siapa di mana? Bapak Arif, Mbak. Bapak Arif. Ya Pak, Oke, pertanyaannya silakan Pak. pertanyaannya, Pak. Pak, kalau nggak punya kartu kredit, tapi juga nggak punya usaha, gimana itu? Gimana Pak? Kita kan nggak punya kartu kredit. Nggak punya kartu kredit? Iya, tapi juga nggak punya usaha, gimana solusinya? Iya. Loh, Bapak mau cari kartu kredit gitu ya? Mau cari pinjaman? Iya, Iya, terus? mau cari kartu kredit, tapi usahanya belum tahu usaha apa. Oh, belum tahu usahanya apa gitu. Oke, ya saya jawab Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ya. sudah bergabung bersama kami. Mungkin Pak Fikri bisa langsung jawab ini, Pak. Iya, jadi belum punya usaha, tapi cari modal untuk usaha apa Iya, kan gitu betul. ya. Dengan Jadi menggunakan Bapak kartu sekalian kredit. gini, nanti itu di seminar akan saya ajarkan bagaimana yang sudah bekerja pengusaha, cara dapatnya untuk kartu kredit, syarat-syaratnya apa saya Oke. ajarkan. Kemudian yang karyawan itu akan saya ajarkan dapat kartu kredit, jadi pinjaman dari bank itu melalui jalur karyawan. Baik. Yang belum usaha nanti juga akan saya ajarkan bagaimana Bapak sekalian tetap dapat. Jadi jangan khawatir Bapak sekalian, akan tetap dapat. Jadi bank kan punya syarat, harus bekerja harus seperti ini. Cuman ada triknya bagaimana supaya kita dapat meskipun kita belum punya usaha. Itu baik. akan saya ajarkan gitu ya. Baik, nah pemirsa semakin menarik saja perbincangan kita malam hari ini. Dan sudah ada 2 penelpon tadi. Tentunya Anda mendapatkan tiket gratis dari Bapak Fikri Sugiharto. Silahkan Anda bergabung di seminarnya. Dan pemirsa, dialog khusus akan segera kembali usai jeda iklan, maka tetaplah bersama kami.